يتساءلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Sahabat Saudara Siman. Insya Allah bersaudara sampai surga. Masya Allah, tabarakallah, kita kedatangan tamu spesial dari mu'alaf juga, insya Allah. Dan kemudian baru saja melaksanakan proses pernikahan, yang dimana sudah sering juga masuk channel kita, dan banyak kisah-kisah yang menarik yang sudah disampaikan juga. Dan kemudian apa sih yang kita mau tanyakan hari ini? Tentu sebuah proses menuju jenjang pernikahan ini cukup berat, karena memang dari awal kita tahu ya kakaknya juga harus diskusi sama keluarga, terus ada beberapa konflik yang juga harus diselesaikan. Tapi yang kita mau tanya ini mungkin perasaannya setelah ujian dilalui. Nah, untuk perasaannya dulu yang kita pengen tahu. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, ini siapa kemarin namanya, Kak? Teresia. Kak Teresia ini itu nama panjangnya apa kemarin itu? Teresia Linyang. Linyang Dayak ya? Dayak, alhamdulillah. Kalau abang siapa kemarin namanya? Budiman. Kayak Jawa ya namanya? Oh, emang Jawa? Oh iya. Bapak saya Budiono namanya. Jawa juga. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, saya tanya ke Kak Teresia ya. Alhamdulillah. Kak Teresia, dari kemarin kalau lihat postingannya itu di kampung ya? Kampung mana tuh? Di kampung saya juga, di tempat suami juga. Oh, berarti satu kampung ya? Dia tuh satu kecamatan. Oh, satu kecamatan. Beda desa. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kurang lebih sejaman gitu. Sejaman ya? Oh. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, kita sebelum lanjut ya Kak ya, sebelum lanjut ke pernikahan, boleh tahu nih, apa perasaan Kakak selama ini ya udah sekian lama ya, maksudnya udah hampir 1 tahun. Udah 1 tahun atau belum ya kemarin? Udah 1 tahun kan? Nah, udah 1 tahun. Belum kita juga kan yang mensyahadatkan waktu itu ya. Alhamdulillah, apalah perasaannya setelah memasuk agama Islam, kemudian dengan ujian-ujian yang sudah dilewati, sampai akhirnya menikah. Perasaannya dulu. Perasaan setelah masuk Islam? Ya, setelah masuk Islam. Tentunya senang. Senang itu pasti. Yang kedua tuh ada kayak takut sedikit masih, tapi bukan takut tentang agama yang kita ambil, tapi perasaan orang tua gitu, sikap orang tua ke kita tuh gimana setelah kita masuk Islam. Nah, itu sih yang ditakutkan tuh, takutnya mungkin mereka mikirnya kita yang berubah, tapi mereka yang agak berubah ke kita, karena kan kita udah beda agama, terus cara mereka nerima kita juga agak beda gitu. Waktu awal-awal sih. Waktu awal-awal ya? Untuk sekarang sih alhamdulillahnya udah mulai kayak biasa lagi, cuman kadang-kadang masih disindir kayak gitu, itu sih. Sampai sekarang masih disindir? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah udah selesai, masih disindir rupanya. Alhamdulillah, itu pahala juga tuh buat kakak tuh, insya Allah. Lalu Kak, ini kan proses menghadapi sebuah pernikahan ya, itu gimana melunakkan hati orang tua? Gimana ya? Kalau untuk dari bapak sih sama abang, mereka sih setuju-setuju aja waktu awal-awalnya. Kalau mama tetap masih nolak-nolak, terus sampai mungkin gini kan, makanya katanya kan coba dulu tuh jangan pindah agama gitu, carilah yang seiman dengan kita kan enak gitu katanya, nggak ribet, nggak harus gini gitu katanya kan. Terus pelan-pelan ngomong, seandainya kami dua pun memang nggak sampai ke pernikahan, memang saya bilang sama orang tua tetap bakal masuk Islam gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama suami saya gitu kan. Saya pindah agama tuh karena mau nikah sama dia, nggak. Ini aja kita rencana nikah tahun ini pun kita kayak nggak tahu gitu bakal menikah di tahun ini gitu kan. Nah jadi tuh untuk meyakinkannya tuh memang agak susah, butuh waktu berbulan-bulan gitu kan. Pas memang udah mau oke katanya gitu kan, pas saya pulang ngubah KTP kan, baru sempat pulang tuh lebaran kemarin saya pulang ngubah KTP, sekalian ganti status kita di kakak kan. Pas saya bilang ini kakaknya gitu udah diganti baru, terus langsung gitu mukanya kan, bilang iyalah kayak gitu kan, langsung takut lah jadinya kan. Kalau mungkin kalau udah nikah kan
nama kita sama agama kita di kakak kan udah dihapus kan, Ya, udah jadi kita dihapus. sedikit banyak nggak terlalu itulah sakit menyakitkan gitu untuk orang tua gitu kan. Jadi waktu itu tuh dia ada ngurus uang apa gitu ya dari desa. Dilihatlah sama orang tuh kan nama kakak di kakak tuh kan saya agamanya Islam. Itu tuh mama tuh langsung kayak gimana ya, tau lah perasaan perempuan tuh ketika misalnya ada orang lain lihat gitu kan, kayak nggak enak gitu. Nggak enakan. Terus tuh mesuk-mesuk gitu lah mukanya, kayak gitu sih. Ya. Cuman apa namanya, sampai Hamin 2 mau nikah tuh, itu tuh ada kata-kata mama tuh yang bener-bener sih tuh udah nggak tahan lagi, sampai nangis, ya Allah emang harus gini banget kah gitu kan. Itu saya belum cerita sih sama suami saya tuh, soalnya menurut saya tuh kalau saya mau cerita kemarin Situasinya juga belum situasinya kondusif juga. ya. Jadi niat saya tuh tunggu tenang-tenang dulu gitu. Pokoknya tuh ada kata-kata yang bikin sedih banget. Saya sih nggak bakal ungkapkan di sini ya bang, takutnya mereka nonton gitu. Aman. Nah itu tuh pokoknya mas mau berangkat kerja kan, dia bilang, pokoknya dia ngomong sesuatu terus bapak tuh sampai terdiam, saya di jendela dengerin sampai nangis, kayak udah lah nggak usah pergi aja lah, sempat kayak mikir gitu. Cuman gara-gara gimana sih, maksudnya tuh meskipun kita beda agama, saya tuh udah berusaha gitu bang untuk nggak merubah sifat saya dari kecil sampai besar gitu. Tapi alhamdulillah pas hari H sampai sekarang mama udah mulai pelan-pelan nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Itu sih. Alhamdulillah. Ya tentu ada sesuatu yang harus dikorbankan juga, salah satunya meyakinkan kedua orang tua. Tapi Kak, kita flashback dari wawancara kita pertama kali itu, waktu di sana, waktu itu kalau nggak salah kakak juga ada bawa buku catatan berkaitan dengan perbandingan agama kan. Dari situ kan kita ngelihat, oh kakak ini cukup serius untuk belajar, kemudian dengan keseriusan itu, yang kita pengen tahu juga, apa sih, kita mengulang lagi ya Kak ya, apa sih alasan dasar, yang paling dasar buat kakak itu mempertimbangkan banget untuk masuk agama Islam? Yang pertama sih dulu karena takut sama kiamat ya. Asal dengar kata kiamat tuh takut banget gitu, nggak pernah tenang gitu. Itu terus mau nutup aurat sih kan. Itu yang paling dulu waktu belum menikah kan, yang saya tahu kalau bawa anak perempuan itu dosanya ditanggung sama orang tua laki-laki ya kan. Dari situ tuh saya tuh pengen tutup aurat supaya paling tidak tuh dosa bapak saya di aurat saya tuh berkurang gitu kan. Karena dulu belum bisa pakai kerudung, jadi saya ubah. Memang sih saya keluar nggak yang kayak orang-orang di luar sana pakai pendek-pendek atau ketat, enggak. Tapi semakin saya pelajari Islam, saya ngerubah lah cara pakaiannya. Mungkin dulunya nggak suka kulot, pakai kulot kan lebar kan. Nah gitu. Terus pakai baju yang agak lebih besar dari tubuh gitu. Itu sih mikirkan aurat sih yang pertama kali. Kemudian makin ketemu banyak istimewa dalam Islam tuh semakin yakin. Kemudian diperbandingkan lagi isi-isi Alkitab sama Al-Quran gitu kan. Ternyata emang yang masuk akal tuh ya di Al-Quran sendiri gitu ya, walaupun sekarang masih belum masih baru mulai belajar lah untuk ikro-ikronya kayak gitu. Oke, kalau kakak sendiri waktu itu, udah melakukan perbandingan ya. Kemudian setelah melakukan perbandingan itu, berarti kakak sempat baca Quran juga dong, terjemahannya. Itu dapat dari mana tuh kak? Waktu itu ada teman satu kos, dia tuh punya Al-Quran terjemahan tapi sampulnya udah lepas. Terus dia pindah kan, dia PP. Terus pas saya mau kemas kamar tuh, saya bilang, ini punya kamu nih ketinggalan, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa lah, simpankan aja dulu. Nah pas saya pertama kali tahu, terus saya ingat, oh iya cobalah buka dulu deh buku Al-Qurannya, siapa tahu bisa ada bahasa Indonesianya gitu kan. Terus saya buka, ternyata ada bahasa Indonesianya. Nah dari situlah saya
Alkitab saya waktu itu tinggal di rumah. Ya gimana nih cara ngebandinginnya nih gitu kan. Akhirnya saya searching lah isi-isi Alkitab yang saya ingat-ingat dulu lah ya. Nah habis itu pas itu saya ke bawah ke kamar teman tuh ada Alkitab. Nah saya pinjam, saya naik ke atas, saya catat-catat lah tuh. Kayak gitu. Oke, lalu momen perbandingan agama yang sudah kakak lakukan itu, apa yang paling meyakinkan? Tadi kan udah, oh Islam ini ternyata lebih, inilah masuk akal, kemudian ada alasan lain lagi nggak selain itu yang mungkin kakak masih ingat? Kalau yang meyakinkan itu ini, waktu Yesus disalib di kayu salib. Nah, Yesus di kayu salib tuh kenapa? Nah, itu kan saya tuh pernah diskusi ya kita ya. Dia tanya, katanya gini, kenapa Nabi Isa tuh katanya waktu disalibkan tuh dia berdoanya kepada Bapa katanya gitu kan. Kalau memang dia Tuhan katanya kan harusnya dia nggak perlu berdoa lagi dong gitu. Tinggal kalau memang mau ampuni dosa umat manusia langsung ngomong aja aku mengampuni kalian gitu kan. Terus saya diam. Iya juga ya gitu kan. Jujur aku bilang sama dia, saya tuh baru ngeh sekarang gitu kan. Padahal sering nonton filmnya kan, kadang kan sering diputarkan waktu Paskah. Oh iya betul. Itu pasti filmnya tuh ada tuh terus di TV tuh. Jadi saya mikir lah nih, pas saya sendiri kan, saya cari lah, kan ada tuh, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan, siapapun yang tidak ada yang bisa sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku, gitu kan. Betul. Nah saya cari siapa Bapakku, siapa aku, gitu kan. Kalau memang dia Bapak, kenapa harus melalui dia, gitu kan. Saya tuh bingung. Terus habis itu Yesus disalibkan bilang, ya Bapa katanya kan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah di situ terus dengar ceramahnya Ustadz Zakir Naik yang India tuh. Iya, Dr. Zakir Naik. Yang itu dia sampai berani pindah agama kalau ada isi di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Saya juga ingat itu. Terus saya bilang sendiri dalam hati kan, nah Ustadz ini aja yang ilmunya lebih banyak dari saya, dia berani mengorbankan agamanya kalau terbukti isi di Alkitab tuh ada kayak gitu kan mengatakan gitu. Terus apalagi yang bikin saya ragu gitu kan, ketenangan udah saya dapatkan gitu kan. Akhirnya makin di situ sama yang makin meyakinkan ini, isi Alkitab Kristen sama Katolik beda. Oh, Kristen sama Katolik beda ya? Beda. Kalau Katolik tuh, kalau anggaplah gini ya, seandainya Katolik ada 60 surah misalnya kan. Yeah. Tapi di Kristen dipotong 20 surah, jadi sisa 40, kayak gitu. Nah itu sih yang paling saya jadinya tuh, oke, udah pun makin mantap masuk Islam gitu. Pokoknya apapun halang rintangannya, insya Allah nanti pelan-pelan pasti bisa gitu. Toh yang yang masuk Islam nih banyak kok yang lebih sengsara lagi dari saya perjuangannya gitu. Masa cuman kayak gini doang udah nyerah gitu kan. Ya memang sampai mendekat mau menikah tuh memang saya nggak punya teman perempuan yang bisa saya tanya-tanya tuh, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh cuma belajar lewat YouTube aja. Dari YouTube ya? Iya, di situ tuh ada rasa sedih, maksudnya tuh kita butuh ada yang ngebimbing tapi kok teman-temannya banyak yang kurang paham gitu. Jadi ya udahlah, sampai dekat menikah memang belum ada, makin lagi pulang ke rumah mau nikah, dah. Pokoknya saya sempat nanya soal sunat apa kan di grup tuh kan. Iya, betul. Nah itu tuh, aduh ya Allah, rasanya tuh pengen kabur waktu itu. Kabur kemana ya? Ya itu pokoknya saya nggak mikir kabur kemana, yang pentingnya kabur gitu, ngancam gitu kan. Yeah. Ya walaupun waktu itu posisi itu duitnya ngepas gitu kan. Pokoknya kalau mereka nih sampai gini ya udahlah. Itu sih yang bikin niat banget untuk masuk Islam. Oke. Lalu ada nggak mengalami titik terendah ketika sudah masuk agama Islam? Titik terendah ada. Boleh ya? Mau dekat puasa kemarin. Gimana tuh Kak? Itu Rp1.000 pun saya nggak ada Bang. Ya Allah. Beras saya habis gitu kan. Terus saya sakit. Dia juga sakit gitu kan. Saya tuh bingung. Makanya saya sampai ngecat abang kan, saya nekat mau jual laptop apa kan. Itu
Rp1.000 pun tuh nggak ada. Iya. Saya bohong sama orang tua saya bilang saya ada uang. Saya tuh nggak mau jujur. Itu nanya sama kawan bilangnya nggak ada duit. Posisi waktu itu saya belum dapat kerja lagi gitu kan. Iya. Beras ada. Yang nggak ada tuh segala minyak goreng, bawang, masalah pokoknya semuanya tuh nggak ada. Yeah. Jadi waktu itu pun ngojek suami saya tuh sepi gitu kan. Saya tuh bingung udah tawar sana sini nggak ada yang itu, nanya-nanya pinjaman juga nggak ada gitu kan. Sampai mau pokoknya sebelum puasa tuh bener-bener itulah, pas puasanya pun bener-bener nggak ada uang sama sekali kan. Akhirnya saya dapat kerja tuh sebulan ya, memang dia tuh dikontrak gitu kan. Gajinya ngepas sebulan tuh 1 juta. Jadi untungnya tuh setiap buka puasa tuh kita dikasih duit 10.000. Dari situlah saya simpan untuk beli ini gitu. Terus ada teman yang baik, saya baru kenal di tempat kerja itu kan. Terus dia kasih pinjam uang 20 buat saya beli itu apa namanya, makanan gitu lah untuk dimasak gitu kan. Nah terus apa namanya, di situ tuh saya bilang, ya Allah nggak ada tuh orang yang mau bantu saya gitu kan. Saya pikir tuh ujiannya tuh hanya di orang tua gitu kan, nggak taunya ternyata di ekonomi juga. Itu ketika benar-benar itu saya bilang sama itu kan sama suami saya, kalau memang nggak ada uang udah kita masak nasi aja dulu gitu kan, yang penting ada beras, yang penting bisa makan gitu saya bilang kan. Karena waktu itu suami saya ngojek kan, jadi kadang kalau saya kerja dia singgah ke tempat saya buat istirahat gitu kan. Jadi nggak lama tuh alhamdulillah malamnya tuh ibu kos tuh datang ngasih makanan gitu kan, itu senangnya luar biasa. Saya nggak mikir lagi besoknya nih makan apa, nggak, yang penting tuh hari itu gitu kan. Akhirnya saya ditawarkan ini sama Kak Ita Mu'alaf tuh. Tere katanya kan di sini ada nih katanya di Basnas yang di mana tuh ya, Nirbaya ya? Nirbaya, Basnas Pontianak. Di sini ada itu katanya, ada apa ya waktu itu ya, acara perkumpulan bareng Mu'alaf gitulah. Dapat berasnya juga, ayolah katanya kan, ada sembakonya katanya kan. Saya ikutlah, dapat beras alhamdulillah. Habis itu di Mujahidin ada juga acara apa gitu kan, itu tapi dikasih uang, ada uangnya 100.000. Nah itu tuh ya Allah, rasanya tuh ternyata Allah tuh ngasih kita rezeki tuh kayak berupa uang tuh bukan di waktu yang kita memang butuhkan sekarang gitu, tapi di waktu yang tepat gitu kan. Nah dari situlah pelan-pelan juga mulai ojeknya udah ada lah gitu, pemasukan gitu kan. Nah habis itulah saya juga dapat bantuan kan dari saudara seiman di sini yang waktu itu. Nah itulah itu, terus dapat paket lebaran gitu, masya Allah senangnya. Soalnya kan saya lebarannya sendiri. Ya udahlah senang, bikin story gitu kan, yang main lebaran ke sini lah nih ada gitu-gitu. Itulah, itu sih titik terendahnya sih. Tapi apa lagi yang mau di... Kalau dari orang tua sih menurut saya tuh itu nggak terlalu bikin saya down, cuman sedih tuh iya gitu. Hanya titik yang menurut saya benar-benar setelah masuk Islam tuh itu ekonomi kemarin. Itu benar-benar sampai saya rela mau jual itu apa segala macam. Terus apa namanya, saya tuh sempat tawarkan printer saya jual kemarin karena memang benar-benar lagi butuh ya. Saya bingung buat bayar kos gimana gitu. Makan tuh oke lah, insya Allah tuh rezeki makan tuh pasti ada gitu kan. Ini kosnya udah jatuh tempo berapa bulan gitu kan, nunggak. Ya udah, akhirnya ada rezeki pelan-pelan, alhamdulillah. Cuman saya enggak, alhamdulillahnya tuh saya enggak nyerah, maksudnya saya enggak nyalahkan sama Allah gitu. Saya tahu gitu kan, yang orang-orang Mu'alaf tuh itu tadi saya bilang bukan cuma saya yang merasakan hal-hal kayak gini tuh, ada yang lebih parah lagi dari saya gitu. Itu sih Bang. Insyaallah, alhamdulillah. Memang setiap orang udah masuk agama Islam itu siap-siap menerima ujian. Jadi memang kalau yang kita pahami
Ketika manusia itu lahir di dunia, dia harus tahu tujuan hidupnya dulu. Tujuan hidupnya kan untuk ibadah kan. Kemudian proses hidup yang dilalui ini adalah ujian, bukan proses kesenangan aja. Karena bahagia pun ujian juga. Nah, kalau dia bahagia-bahagia terus, dia tidak menemukan titik sedih ya juga stres. Karena dia harus berimbang. Nah, kemudian juga, kapan sih manusia itu tidak diuji lagi? Ya, ketika mereka sudah siap dengan kematian itu sendiri. Ketika manusia itu sudah mati, kemudian apa lagi? Bukan ujian, tapi pertanggungjawaban dari apa yang sudah dilaksanakan. Pertanggungjawabannya bukan berarti apa yang sudah kita dapatkan. Enggak. Pertanggungjawabannya adalah seberapa mampu proses ujian yang sudah kita lewati. Ujian yang kita lalui itu apakah dilakukan dengan pengerjaannya itu secara betul, sesuai dengan syariat, atau malah sebaliknya jalan pintas. Jalan lurus atau jalan pintas nih. Kalau jalan pintas kan otomatis ada sesuatu yang berkaitan dengan maksiat untuk mendapatkan ketenangan itu tadi. Tapi kalau udah lurus jalan, insya Allah akan Allah mudahkan pertanggungjawabannya. Dan kemudian yang kita pengen tahu juga nih dari Kak Teresia, ini kan dari semua ujian yang udah dilalui, bahkan kemarin juga beberapa kali konsul sama kita berkaitan dengan ya kerjaan, ya kan, kerjaan yang dimana Kak Teresia tidak diberi ruang bebas untuk melaksanakan sholat, ya kan. Nah, ini kan menjadi satu momen yang menurut saya juga, ya ini momen terbaik untuk kakak menerima hidayah. Memang kakak menghargai hidayah itu sendiri, karena hidayah ini harus datang berulang kali. Kalau hidayah dia sampai mengucapkan kalimat syahadat, ya jadi Islam liberal ya. Dia hanya Islam KTP. Tapi kalau hidayahnya mengarahkan dia untuk belajar sholat, baca Quran, kemudian melaksanakan proses yang dimana sebuah pernikahan, ya kan, pernikahan ini semuanya isinya kebaikan. Nah, jadi hitungannya pahala semua. Setiap hari itu pahala terus yang didapatkan kalau sudah menikah. Nah, itulah yang dimaksud tadi itu. Ya Alhamdulillah, kalau kita dari Kak Teresia sama suami, insya Allah memang inilah, apalagi pertama kali berumah tangga juga kan, pasti ujiannya akan beda lagi. Udah naik kelas nih, ujiannya akan beda lagi dengan ujian yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang yang pengen tahu, kalau dari orang tuanya Bang Budiman sendiri, tak masalah, aman? Aman ya, kalau dari orang tua, ya syukurnya kayak gitu. Kalau dari orang tua kakak kan cuman shock aja dengan keadaan kakak yang baru masuk Islam, itu kan belum beres tuh masalahnya tuh kan. Belum betul-betul kayak hatinya ridho untuk melihat anaknya sudah berhijab, sudah Islam, kemudian menikah lagi. Nah, tapi prosesnya itu sebenarnya yang kita dapatkan dari beberapa kisah-kisah mualaf itu, mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi kemudian ternyata dari orang tua dari yang mualaf ini pelan-pelan menerima, bahkan bisa sayang sepenuhnya dengan ini apa, pasangannya, suaminya. Nah, itu yang saya dapat dari beberapa kisah mualaf. Lalu apa yang kakak dapat dari pelajaran semua kisah hidup kakak setelah masuk agama Islam? Pelajaran yang kayak gimana gitu? Ya, mungkin dengan adanya ujian-ujian yang udah lalui tadi, kakak masa lebih kuat menghadapi ujian selanjutnya, ataupun motivasi untuk menjalani kehidupan itu semakin bermakna nanti ke depannya, makin kuat lah menghadapi sebuah persoalan. Kalau untuk semakin kuat, kita nggak tahu ya, perempuan kan mudah sedih. Tapi insya Allah apapun ujian yang kedepannya bakal Allah kasih, ataupun yang udah lalu, saya ikhlasnya siap gitu. Siap ya. Karena kan apa namanya, kita kan hidup kan bukan cuman itu tadi abang bilang senang atau sedih gitu kan, tetap yang untuk menjadi penikmatnya itu kan tadi ujiannya sendiri. Itu sih intinya, insya Allah apapun itu pasti saya siap, dan yang udah terjadi yang lalu saya terima, saya ikhlas gitu. Karena banyak kok orang yang lebih diuji lagi, lebih dalam lagi dari saya gitu kan. Kalau saya lihat mungkin ujian saya ini belum ada seberapanya lah, mungkin kalau dari 100 cuma 20-30% doang gitu. Karena kan lebih banyak lagi yang apa namanya, ada juga kan mualaf yang dia berkebutuhan khusus, nah itu kan lebih menyakitkan lagi untuk dia gitu. Jadi saya mandang ujian saya nih, saya nggak mandang ujian saya paling berat, tapi saya lihat
masih banyak kok yang lebih berat lagi dari saya kayak gitu. Jadinya itu yang bikin saya tuh mampu bertahan gitu aja sih Bang. Itu ada motivasi tersendiri untuk kakak untuk siap menghadapi ujian itu ya. Alhamdulillah. Tapi tetap itulah, jangan sampai kita luput dari Allah. Jadi kita pengen Allah tuh memperhatikan kita dengan apa? Dengan cara beribadah tadi. Salah satunya itu melaksanakan proses baca Quran. Nah, itu kan pedoman hidup manusia ya kayak. Nah, makanya dalam doa saya itu saya selalu mohon sama Allah gitu kan. Perjuangan saya untuk masuk Islam ini kan bukan singkat gitu kan menurut saya kan. Jadi saya tuh selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah tuh jangan sampai cabut lah hidayah yang udah diberikan sama saya gitu kan. Karena untuk sampai ke titik sekarang ini tuh menurut saya tuh nggak mudah gitu kan. Itu aja sih, sama saya tuh selalu berdoa mudah-mudahan Allah gerakkan hati kedua orang tua saya, dilembutkan supaya mereka juga dapat hidayah gitu. Saya tuh pengen ngasih tahu mereka, maksudnya tuh coba deh Islam tuh nggak seburuk apa yang dipandang gitu. Itu sih. Ya, mungkin karena framingnya keduluan Islam itu tadi jelek di mata orang-orang yang mungkin dapat informasinya salah. Ya, oke. Harapan kakak untuk mualaf di luar sana boleh kak? Harapan saya untuk para mualaf di luar sana, intinya jangan menyerah apapun ujian yang dikasih sama Allah. Kita nggak boleh nyalahin Allah, karena memang suka duka hidup tuh pasti ada. Kalaupun sekarang kita lagi ada di titik terendah, semua orang pernah melewatin gitu. Jadi intinya apa yang udah terjadi sama orang lain tuh kita jadikan motivasi untuk diri kita sendiri juga. Saya juga kayak gitu soalnya. Meskipun kemarin saya pernah ngerasa itu terendah banget buat saya gitu kan, tapi saya selalu bersyukur gitu. Intinya nikmat yang paling kita jarang bersyukur itu nafas gitu kan, kayak nafas kehidupan. Coba kalau seandainya Allah langsung selesaikan hidup kita gitu di hari itu juga, mungkin kita nggak bisa melewati ujian yang udah kita lalui gitu. Sama satu yang paling saya ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, dia bilang Allah tuh nggak mungkin menguji hambanya melebihi dari batas yang hambanya mampu gitu kan. Nah, saya sadar kalau Allah kasih ujian itu sama saya berarti saya mampu. Kayak gitu sih Bang. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, saya setuju tuh yang terakhir. Alhamdulillah. Kalau untuk harapan, ini kan udah berumah tangga ya, baru beberapa hari yang lalu, ya kan? Udah sebulan nggak? Oh ya, anggaplah hampir sebulan. Masya Allah, udah kuliah selesai, dua-duanya kan, alhamdulillah kan. Nah, jadi kan ini sebagai modal awal untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang insya Allah kedepannya juga menjadi salah satu percontohan buat anak-anaknya. Nah, lalu harapan diri sendiri. Ini udah nikah, untuk suami mungkin, nah boleh sampaikan juga, biar suami juga dengar nih. Harapan untuk diri saya sendiri. Nah, diri sendiri dulu, baru suami. Untuk harapan dari suami ini, apa yang diharapkan dari suami nanti ke depannya? Kalau untuk harapan diri saya sendiri, semoga harapan saya berharap saya bisa menjadi lebih, kalau bahasa itunya, pengen jadi wanita yang lebih solehah lagi. Amin. Gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi istri yang baik gitu. Yang saya tuh pengen jangan sampai saya tinggalin sholat, walaupun kadang-kadang saya tuh baru ngerasa ternyata ujian Islam itu ketika kita disuruh sholat tuh ada rasa kayak malas gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih memperdalam lagi ilmu agama. Kalau harapan tuh suami saya mudah-mudahan bisa menjadi suami yang membimbing istrinya sampai insya Allah ke surganya Allah gitu kan. Nggak banyak sih, soalnya dia udah terlalu baik gitu buat saya. Oh, Masya Allah. Terlalu baik nih. Alhamdulillah. Ya, intinya dia dari dulu sampai sekarang tuh selalu ada support lah ya. Dari sukanya maupun dukanya selalu ada gitu. Itulah kuncinya pasangan tadi. Oke. Alhamdulillah kita udah dapat dari kakak. Tapi sekarang ini berdua udah kerja? Kerja tetap sih belum ya. Tapi kalau
Ya, itulah tadi banyak-banyak minta sama Allah, karena saya yakin dan percaya sih kalau kita itu panutannya tetap Allah, Rasulullah, dan para sahabat tabi'in yang insya Allah dirahmati Allah itu, maka kehidupan kita tuh akan berbeda dengan kehidupan lainnya yang dimana kita tidak taat tadi itu, habis itu kita juga menjadi baik yang untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena sebenarnya kita menjadi baik itu modal awal kita untuk mendapatkan ridhonya Allah sih. Alhamdulillah, terima kasih Kak Tersia sudah mengungkapkan perasaannya. Ya, semoga-moga kedepannya nanti kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kemualafan kakak, entah itu ada saudara juga tetangga segala macam yang berkaitan dengan permasalahan, bisa hubungi saudara seiman. Karena saudara seiman itu hadir di tengah-tengah mualaf untuk mengatasi permasalahan. Pertama itu pendidikannya. Pendidikan yang maksud itu pembinaan. Pembinaan ketika mereka sudah masuk agama Islam, tentu mereka wajib dibina. Karena akidahnya mualaf ini bisa aja luntur kalau tidak diasah. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana caranya mereka secara finansial itu bisa juga dibina. Apa, gimana caranya? Kita ini baitul mal saudara seiman. Ada akses zakat, infak, wakaf, itu bisa dijadikan modal untuk pelatihan. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan ini digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan tadi, itu salah satunya. Kemudian permasalahan lainnya seperti kemanusiaan dan kepedulian, itu juga yang harus kita perhatikan. Mulai sakit kita harus hadir di tengah mereka. Mungkin mereka tidak mampu, kita bareng-bareng bantu. Kan kayak gitu. Konsep Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita pun ikut sakit. Ketika ada saudara kita yang bahagia, kita pun turut bahagia. Walaupun di nuansa bahagia itu kita tidak ada gitu. Nah, itulah Islam. Itulah saudara yang dimana Muslim. Oke, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah terus sampai henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Dah. Sip. Insyaallah.